Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita buka dulu pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini Ibu akan menyampaikan materi pada bab 2 yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah nanti kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran itu, setelah belajar ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dan menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, untuk mencapai tujuan itu, mari kita belajar sekarang. Ya, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang per orang, antar kelompok manusia maupun antar orang per orang dan kelompok manusia. Seperti yang gambar Ibu sertakan di sampingnya. Jadi kalau antar orang per orang itu antar individu dengan individu yang lain. Kalau kelompok manusia berarti sekelompok manusia dengan sekelompok manusia yang lain, lebih dari satu orang. Kalau orang per orang dan kelompok manusia, contohnya seorang guru mengajar beberapa muridnya yang berada di dalam kelas, itu yang disebut dengan hubungan antar orang per orang dan kelompok manusia. Kenapa terjadi interaksi sosial? Karena memang pada dasarnya manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memenuhi keperluan hidupnya pasti selalu dibantu dengan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kehidupan mereka, keperluan hidup mereka sendiri ya. Jadi harus bantuan orang lain. Nah, interaksi sosial ada syaratnya sampai terjadi interaksi sosial. Syarat tersebut yang pertama harus ada kontak sosial, yang kedua harus ada komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah suatu bentuk hubungan sosial antar individu maupun kelompok. Adapun sifat-sifat kontak sosial, ada kontak sosial positif, kontak sosial negatif, kontak sosial primer, dan kontak sosial sekunder. Nah, apa itu kontak sosial positif? Kontak sosial positif adalah tindakan seseorang yang mendapat respon dari pihak lain sehingga membentuk proses interaksi tahap lanjut. Contohnya, kalian panggil teman merespon dengan menoleh ke kalian dan mendekat ke kalian. Nah, itu yang disebut dengan kontak sosial positif. Kalau yang kontak sosial negatif adalah kontak sosial tindakan seseorang yang tidak mendapat respon dari orang lain. Kalian panggil teman tidak mendengar atau tidak mengetahui kalian memanggil dan temannya pergi begitu saja, sehingga tidak terjadi interaksi lebih lanjut. Itu yang disebut dengan kontak sosial negatif. Kontak sosial primer artinya pihak komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan melakukannya secara langsung, secara tatap muka langsung, ya. Nah, misalnya ibu berbicara dengan salah satu di antara kalian dengan bertatap muka secara langsung. Itu yang disebut dengan kontak sosial primer. Nah, sedangkan kalau kontak sosial yang sekunder adalah penyampai pesan atau sumber yang memberikan pesannya lewat pihak ketiga ataupun lewat media. Misalnya ibu bicara dengan anak ibu yang lebih tua, tapi mau bicara dengan anak ibu yang lebih tua, memberi tugas ke yang anak ibu lebih tua tapi lewat adiknya. Atau misalnya ibu yang kita lakukan sekarang, kita melakukan kontak sosial tapi
melalui media, tidak bertemu langsung ya. Itu yang disebut dengan kontak sosial yang sekunder. Oke, selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, dan perasaan antar dua orang atau lebih. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama adalah sumber informasi, pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik, dan gangguan komunikasi. Sumber informasi adalah orang yang mengirim pesan. Kalau yang kita lakukan sekarang, ibu adalah sumber komunikasi yang disebut dengan komunikator, ya. Kalau pesan adalah sesuatu yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik verbal maupun non verbal. Nah, kalau saluran komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi sering disebut dengan media komunikasi. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kalau yang kita lakukan sekarang, kalian adalah komunikan ya, orang yang menerima pesan. Umpan balik adalah bentuk respon atau tanggapan yang disampaikan komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Kalau gangguan komunikasi adalah kendala yang menyebabkan penurunan efektivitas proses komunikasi. Misalnya pada saat kita lagi teleponan kayak gitu, tiba-tiba keputus karena mungkin jaringannya yang tidak baik, atau misalnya dua orang berbicara tapi di sekitarnya tuh ribut sekali, sehingga orang yang berbicara tadi harus mengucapkan kalimatnya berkali-kali supaya lawan bicaranya mendengar. Nah, itu contoh dari gangguan komunikasi. Oke, semoga kalian paham nak ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya faktor pendorong interaksi sosial. Terdiri dari imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh di situ kan ibu kasih contoh seorang anak melakukan sujud dengan gerakannya sendiri karena mencontoh orang dewasa yang lagi sujud di depannya. Atau misalnya balita mencontoh cara bicara orang tuanya. Jadi mencontoh orang ya, itu yang disebut dengan imitasi. Banyak contoh yang lain lagi ya. Kalau sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Sugesti ini seringkali dilakukan oleh orang tanpa pikir panjang ya. Nah, kalau di sini kan ibu kasih contoh seorang ibu kasih jempol dengan anaknya sehingga anaknya senyum. Itu kan anaknya jadi bahagia karena dikasih pujian oleh orang tuanya. Sugesti yang lain misalnya seorang dokter memberikan wejangan atau memberikan nasihat pada pasiennya. Nah, itu juga disebut dengan sugesti. Identifikasi. Kalau identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Kalau ibu kasih contoh di sini kan ada seorang gadis yang berpenampilan hampir mirip, bahkan mungkin sama dengan penampilan boneka yang disukanya, penampilan boneka Barbie ya. Nah, itu contoh dari identifikasi. Jadi identifikasi ini lebih dalam lagi daripada imitasi. Kalau imitasi kan hanya sebagian-sebagian, tapi kalau identifikasi ini cenderung sama. Misalnya juga seorang anak yang mengidolakan ayahnya, seorang anak laki-laki yang mengidolakan ayahnya, sehingga dia melakukan identifikasi, cara berpakaiannya sama dengan ayahnya, cara berjalan, cara ngomong, bahkan pola pikirnya juga sama dengan ayahnya. Itu yang disebut dengan identifikasi. Kalau simpati
Simpati adalah perasaan peduli dan perhatian pada seseorang. Kalau di sini kan Ibu kasih contoh 2 anak laki-laki, yang satu nangis, yang satu megang kepala. Jadi menghibur supaya anak laki-laki yang satu yang nangis tadi tidak nangis lagi. Jadi contoh dari peduli terhadap orang lain itu disebut dengan simpati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengelola emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain. Kalau empati ini lebih dalam lagi dari simpati. Bahkan empati ini disertai dengan tindakan menolong orang, ya. Kalau dikasih contoh di sini, seorang anak atau sekelompok anak memberikan bantuan kepada anak yatim di panti asuhan, ya. Ini yang disebut dengan empati. Jadi sangat dalam perasaannya merasakan keadaan seperti orang lain yang menderita dan bahkan disertai dengan tindakan. Ya, selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang, baik itu muncul dari dirinya sendiri, dorongan itu dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Kalau di sini kan Ibu kasih contoh kayak selokan, ya. Ayo jangan malas saatnya kerja, cari uang buat sedekah, jalan-jalan, dan naik haji. Ini salah satu contoh kalimat-kalimat motivasi. Jadi motivasi misalnya lagi orang tua yang mendorong anaknya supaya mampu mengikuti ulangan dengan baik. Misalnya, belajar nak, kalau belajar pasti bisa menjawab ulangan, pasti nilainya bagus, kayak gitu. Itu juga disebut dengan motivasi, ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif, ya. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Makanya disebut sebagai bentuk interaksi sosial yang positif, ya. Adapun bentuk interaksi sosial yang asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama ini adalah kegiatan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini terdiri dari kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan patungan. Kerukunan itu contohnya gotong royong, membersihkan kali, itu ada contoh yang di samping, atau membersihkan kelas dengan sama-sama, atau lagi melakukan kegiatan siskambling misalnya di kampung, itu disebut dengan kerukunan, ya, yang masuk dalam kerjasama. Ada lagi yang disebut dengan tawar-menawar atau bargaining. Tawar-menawar atau bargaining adalah proses perundingan mengenai pertukaran barang dan jasa antar dua pihak atau lebih, ya. Nah, kalau kooptasi adalah kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Contohnya kalau kalian melakukan pemilihan OSIS, ya, kan kita pilih ketua OSISnya, itu yang disebut dengan kooptasi. Contoh dari kooptasi. Koalisi adalah kerjasama dua kelompok sosial atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung menjadi satu. Koalisi ini sering kita dengar istilahnya di dalam kegiatan politik, ya, koalisi. Kalau patungan atau joint venture, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi.
Iya, selanjutnya Ibu akan terangkan tentang akomodasi. Akomodasi ini adalah kegiatan masyarakat atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, konflik yang terjadi, yang akibat dari interaksi sosial yang negatif. Nah, akomodasi ini terdiri dari koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan edukasi. Koersi adalah merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan dengan menggunakan tekanan atau paksaan sehingga salah satu pihak berada dalam keadaan yang lebih lemah, ya. Kalau kompromi adalah persetujuan dengan jalan damai. Jadi kalau ada konflik, habis itu penyelesaiannya dengan jalan damai, saling mengurangi tuntutan. Itu yang disebut dengan kompromi. Kalau arbitrase adalah usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau lembaga arbitrase. Pihak ketiga tersebut berhak membuat keputusan penyelesaian. Mediasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Itu yang disebut dengan mediasi, ya. Kalau konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dengan menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, kalau toleransi, ya, toleransi itu adalah menghargai perbedaan pendapat. Misalnya toleransi agama, kita menghargai pendapat atau menghargai kebiasaan-kebiasaan agama orang lain, ya. Nah, kalau edukasi adalah penyelesaian konflik atau perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Ibu kasih contoh di situ gambar beberapa suku, ya, di Indonesia. Kita kan banyak sekali suku di Indonesia yang menjadi satu, menjadi yang disebut dengan budaya Indonesia. Ada suku Banjar, ada suku Banjar, Dayak, ya, ada suku Jawa, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Kita akan jadi satu. Jadi dilebur, tapi walaupun begitu ada kebiasaan-kebiasaan tertentu itu kan nanti kalau orang luar ngelihatnya itu yang namanya budaya Indonesia, ya, menjadi budaya milik bersama. Atau contoh yang lain, kalian mungkin pernah lihat seorang wanita yang pakai kebaya, habis itu pakai bawahnya itu mereka pakai batik, ya, habis itu pakai jilbab. Nah, itu yang juga contoh dari asimilasi. Jadi gabungan dari budaya Jawa, budaya Indonesia, ya, dan budaya Arab pakai jilbab. Nah, itu yang disebut dengan asimilasi, contoh asimilasi. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan dan pengolahan unsur budaya baru dari luar menjadi bagian kebudayaan suatu masyarakat, tapi tanpa menghilangkan sifat khas budaya asli. Kalau Ibu kasih contoh itu, di samping itu adalah gambar Masjid Chengho. Itu kan gabungan dari budaya Islam, budaya Cina, dan budaya setempat, yaitu budaya berasal dari kerajaan Sriwijaya. Jadi masjid itu berada di Sumatera, ya. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Masjid ada budaya Cinanya, ada budaya Sriwijayanya juga. Oke, itu tadi bentuk interaksi sosial yang asosiatif atau yang positif. Sekarang Ibu akan terangkan tentang bentuk interaksi sosial yang disosiatif.
Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau merenggangkan solidaritas kelompok. Ya, proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi atau persaingan, kontrapensi, dan pertentangan atau konflik. Kompetisi ini sebenarnya bagus sejauh kompetisi ini dilakukan dengan sehat, jadi tidak ada kecurangan. Kompetisi itu sebenarnya perlu supaya orang lebih maju. Kalau dikasih contoh di sini kan ada kompetisi pacuan kuda, ya, ini resmi. Atau lagi mungkin kompetisi main sepak bola, atau kalian berkompetisi dengan teman di kelas, ya. Jadi berkompetisi siapa yang lebih bagus nilainya, siapa rapotnya yang lebih bagus, sehingga kalian belajar dengan baik supaya nilai kalian bagus kayak gitu, ya, supaya meraih juara. Itu yang disebut dengan kompetisi. Jadi selama kompetisi itu pada ranah yang sehat, tidak ada kecurangan, itu positif, ya. Tapi kalau kompetisi itu sudah ada kecurangan, tidak baik kompetisinya, itu dekat sekali dengan konflik. Maka dari itu kompetisi itu masuk dalam proses disosiatif, ya. Selanjutnya kontrapensi. Kontrapensi itu adalah rasa tidak suka kepada pihak lain tapi diam-diam, tidak diketahui oleh orang, ya. Bisa beberapa cara yang dilakukan oleh orang yang merasa ada kontrapensi, yaitu misalnya seperti gangguan, fitnah, provokasi, intimidasi, tapi dilakukan dengan diam-diam. Maka dari itu tidak boleh, kita harusnya menghindari kontrapensi supaya nanti tidak mengarah ke konflik, ya. Selanjutnya konflik ini sudah perasaan tidak suka yang dikeluarkan dengan secara terbuka. Nah, konflik ini bisa terjadi karena perbedaan individu yang tidak bisa ditahan lagi sehingga terjadi perkelahian, bisa juga perbedaan antar kelompok, ya, misalnya tawuran pelajar atau demo yang akhirnya berakibat rusuh. Itu yang disebut dengan konflik sih. Seharusnya kita menghindari konflik, ya, sejauh mungkin, sebisa mungkin menghindari konflik dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini keterangan dari Ibu, bahan dari Ibu, semoga kalian paham. Dan kalau tidak paham juga nanti bisa tanyakan ke Ibu lewat chat WA, ya, seperti biasa. Akhirnya Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar kalau tidak perlu, ya. Semoga pertemuan ini berguna bagi kita semua. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.